Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Makfira, berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat mata pelajaran yaitu fisika, bertemakan tentang gelombang bunyi. Guru pendamping saya yaitu Ibu Putri Angela SPD. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Teman-teman semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan gelombang bunyi? Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. A. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Segala sesuatu yang dapat bergetar dan menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Telinga manusia dapat mendengar bunyi pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi bunyi di bawah 20 Hz disebut frekuensi infrasonik. Frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz disebut frekuensi audiosonik. Frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz disebut frekuensi ultrasonik. Jadi teman-teman, inilah dari pengertian bunyi. Selanjutnya, cepat rambat gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium gas, cair, atau padat. Cepat rambat bunyi tergantung pada sifat medium rambat. Pada umumnya, cepat rambat bunyi dalam medium padat lebih besar daripada dalam medium cair maupun gas. A. Maksud saya 1. Cepat rambat gelombang bunyi dalam gas. Cepat rambat gelombang bunyi dalam gas dirumuskan V sama dengan akar RT per M. Keterangannya, V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi atau M dengan satuan M per S. R sama dengan tetapan umum gas J per mol Kelvin. T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. 2. Cepat rambat gelombang bunyi dalam zat cair. Cepat rambat gelombang bunyi dalam zat cair dirumuskan V sama dengan akar B per theta. Keterangannya bisa dilihat dari video ya teman-teman. 3. Cepat rambat gelombang bunyi dalam zat padat. Cepat rambat gelombang bunyi dalam zat padat dapat dirumuskan V sama dengan akar E per theta. Untuk keterangannya bisa dilihat juga dari video. 4. Cepat rambat bunyi pada dawai atau senar. Gelombang yang merambat pada dawai merupakan gelombang transversal. Cepat rambat gelombang bunyi pada dawai dirumuskan, bisa dilihat dari video ya teman-teman. C. Sumber-sumber bunyi. Gelombang bunyi yang kita dengar sehari-hari dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar yang disebut sumber bunyi. Beberapa sumber bunyi yang kita kenal misalnya gitar, suling, biola, trompet, dan lain-lain. Pada saat bergetar, sumber bunyi ini juga menggetarkan udara di sekelilingnya dan kemudian udara mentransmisikan getaran tersebut dalam bentuk gelombang longitudinal. Gambarnya bisa dilihat dari video ya teman-teman. 1. Dawai atau senar sebagai sumber bunyi. Alat musik seperti gitar atau biola menggunakan dawai sebagai alat gitar. Getaran yang terjadi pada senar gitar merupakan gelombang stasioner pada dawai ujung terikat. Nada yang dihasilkan oleh senar gitar dapat diubah-ubah dengan cara menekan senarnya pada posisi tertentu. Satu senar dapat menghasilkan berbagai frekuensi resonansi dengan pola gelombang di bawah.
Frekuensi nada dasar. Pada gelombang frekuensi nada dasar atau F0, frekuensi nada dasar atau F0 dirumuskan dengan, bisa dilihat langsung dari video ya teman-teman. Frekuensi nada atas pertama. Pada gelombang frekuensi nada atas pertama atau F1 dapat dirumuskan dengan, bisa dilihat langsung ya teman-teman. C. Frekuensi nada atas kedua. Pola gelombang frekuensi pada nada atas kedua atau F2 dapat kita gambarkan seperti gambar di dalam video. Untuk rumusnya bisa dilihat langsung. 2. Pipa organa sebagai sumber bunyi. Kolom udara atau pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getar. Alat musik tiup seperti suling atau trompet menghasilkan bunyi berdasarkan prinsip pipa organa. Kita mengenal dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Contohnya pada gambar. A. Pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka merupakan alat tiup berupa tabung yang kedua ujung penampangnya terbuka. Frekuensi nada dasar. Pola gelombang frekuensi nada dasar atau F0 dapat kita gambarkan sebagai yang dicontohkan di gambar. Untuk rumusnya bisa dilihat langsung dari video ya teman-teman. Frekuensi nada atas pertama. Pola gelombang frekuensi nada atas pertama atau F1 dapat kita gambarkan seperti di video. Untuk rumusnya bisa dilihat juga. 3. Frekuensi nada atas kedua. Pola gelombang frekuensi nada atas kedua atau F2 bisa kita gambarkan seperti di video. Rumusnya juga. B. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup merupakan alat tiup berupa tabung yang salah satu ujungnya terbuka dan ujung lainnya tertutup. Pembagiannya yaitu 1. Frekuensi nada dasar. Pola gelombang frekuensi nada dasar dilambangkan dengan F0. Terlihat dari gambar, salah satunya terbuka dan salah satunya tertutup. Dapat kita lihat berdasarkan gambar ya. Untuk rumusnya bisa dilihat langsung dari video. 2. Frekuensi nada atas pertama. Pola gelombang frekuensi nada atas pertama atau F1 dapat kita lihat berdasarkan gambar di video. Untuk rumus frekuensi nada atas pertama bisa dilihat juga. 3. Frekuensi nada atas kedua. Pola gelombang frekuensi nada atas kedua dapat kita gambarkan seperti gambar yang ada di video. Dan untuk rumusnya bisa kita lihat langsung dari video. D. Intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi atau I adalah perbandingan daya gelombang atau P dengan luas bidang A yang tegak lurus arah cepat lambat gelombang. Intensitas gelombang atau I dirumuskan, bisa dilihat langsung dari video. I sama dengan P per A sama dengan P per 4 alfa R kuadrat. Taraf intensitas gelombang bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang. Tarif intensitas bunyi dirumuskan dengan T1 sama dengan 10 log T per L0. F. Pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi terjadi ketika interferensi dua gelombang dengan amplitudo adalah sama, sedangkan frekuensinya berbeda sedikit. Banyaknya layangan per detik atau frekuensi layangan dirumuskan dengan, bisa kita lihat langsung dari video teman-teman.
FL sama dengan F1 dikurang F2. Efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi, karena adanya jarak relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Contohnya terdapat pada dua kendaraan di video ya teman-teman. G. Efek Doppler. Secara umum, efek Doppler dirumuskan dengan langsung dilihat di video ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terlebih terkurang, saya minta maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.